Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang model pembelajaran tipe Immerse. Yang pertama tentang pengertian model Immerse akan disampaikan oleh Ibu Nadia. Yang kedua tentang ciri-ciri model Immerse akan dijelaskan oleh Ibu Indriana. Dan yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan dari model Immerse yang akan dijelaskan oleh Ibu Imtinan. Dan yang keempat adalah implementasi dari model pembelajaran tipe Immerse yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, saya Nadia Salsabila NIM 102 akan memaparkan materi mengenai pengertian model pembelajaran immersive atau pencelupan. Pengertian pertama ada menurut Fogarty. Ia mengemukakan bahwa model pembelajaran immersive merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang mata pelajarannya digunakan sebagai acuan para siswa untuk memilah atau memfilter konsep mata pelajaran yang akan dipelajari sesuai minat dan pandangannya masing-masing, sehingga mereka dapat saling menghubungkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya berdasarkan pengalaman siswa dan juga pengalaman dari siswa lain untuk dilakukan pembenahan. Kemudian menurut Miftahul Nilmi 2018 mengatakan bahwa model pembelajaran immersive ini adalah model integrasi kurikulum di mana siswa mampu secara internal dan menyeluruh mengintegrasikan semua kontribusi dari berbagai bidang studi dan disiplin ilmu yang kemudian menghasilkan ide-ide tentang apa yang nyata dan menarik bagi siswa. Kemudian menurut Hosia 2020 juga berpendapat bahwa model immersive yaitu model yang menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu kegiatan tertentu. Model immersive ini dibuat agar siswa dapat mengintegrasikan dan menyempurnakan beragam pengalaman dan pengetahuan yang terkait dengan lingkungan mereka. Singkatnya, siswa dapat menggunakan model immersive ini untuk mempelajari informasi baru di luar kegiatan inti mereka. Nah, dari penjelasan menurut para ahli di atas, kami menyimpulkan bahwa model pembelajaran immersive merupakan model integrasi dengan menggabungkan pendekatan interdisipliner dan transdisipliner. Interdisipliner sendiri yaitu pendekatan yang mengintegrasikan wawasan dari perspektif ilmiah yang berbeda untuk memecahkan masalah. Dan pendekatan transdisipliner sendiri merupakan pendekatan yang menciptakan hubungan kolaboratif antara sains satu dan sains lainnya. Di sini siswa dapat menggabungkan semua pengetahuan dalam setiap mata pelajaran dan memunculkan ide-ide menarik yang dapat diterapkan dalam kehidupannya. Model immersive ini merupakan model pembelajaran yang membutuhkan tingkat berpikir lebih tinggi. Mengapa? Karena dalam pembelajarannya tidak berfokus pada mata pelajaran saja, tetapi siswa sebagai individu dengan keterampilan serta pengalaman yang berbeda diharapkan mampu membentuk jaringan kolaboratif atau kerjasama. Saya Indiana Meisa di sini akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pembelajaran terpadu model immersive. Yang pertama itu ada pembelajaran berfokus pada minat peserta didik. Nah, karena dalam pembelajaran ini berfokus pada minat peserta didik, maka tujuannya yaitu agar peserta didik mampu untuk menyaring materi dan memahami materi sesuai dengan pemikirannya sendiri. Kemudian yang kedua itu ada menggabungkan beberapa mata pelajaran. Nah, hal ini juga sebenarnya dihubungkan dengan minat para peserta didik. Nah, karena ketika para peserta didik itu sudah mengetahui minatnya, maka peserta didik itu akan dengan mudah untuk menggabungkan mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya, serta dapat mendapatkan pemikiran yang sesuai dari peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga, ada semua materi pelajaran dalam mata pelajaran harus dipelajari agar dapat ditanamkan pada minat. Nah, ketika para peserta didik itu sudah mengetahui minat mereka, maka kemudian dalam materi yang disampaikan itu harus benar-benar dipahami dengan baik dan harus disaring materinya oleh para peserta didik agar dapat ditanamkan pada minat
para peserta didik tersebut. Nah, kemudian agar dapat mengetahui minat para peserta didik itu, yang pertama guru dapat memberikan pertanyaan mengenai seputar minat peserta didik. Kemudian setelah itu guru dapat mengambil jawaban yang paling banyak minat dari peserta didik tersebut. Kemudian setelah mendapatkan jawaban tersebut dari peserta didik, guru itu mampu untuk membuat pembelajaran yang sesuai dengan minat peserta didik tersebut dan dapat memilih materi dalam mata pelajaran untuk dapat diajarkan kepada peserta didik tersebut, seperti itu. Kemudian materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Imtinan. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran tipe IMERS. Yang pertama mengenai kelebihan dari model pembelajaran tipe IMERS, yaitu adanya suatu pendalaman terhadap gagasan atau pemikiran dari macam-macam bidang studi. Artinya bahwa model pembelajaran ini siswa mampu untuk mengintegrasikan atau memadukan dari seluruh data terhadap masing-masing bidang keilmuan dan memunculkan ide berdasarkan dengan keinginan mereka. Kemudian yang kedua, secara terus-menerus siswa dilatih untuk dapat mengembangkan konsep inti dari bidang studi yang dipelajari. Artinya bahwa dengan adanya hal tersebut, maka proses pembelajaran diupayakan supaya siswa dapat melakukan suatu proses penghayatan terhadap inti dari materi pelajaran yang sedang dipelajari. Kemudian yang ketiga yaitu pendalaman ide dari berbagai bidang studi. Artinya bahwa hal tersebut dapat memungkinkan siswa untuk dapat terus menyelidiki dan memahami konsep secara bersamaan untuk kemudian dapat menggabungkan atau menghubungkan konsep ke dalam bidang studi atau mata pelajaran yang dipelajari. Kemudian untuk kekurangan dari model pembelajaran tipe IMERS, yaitu yang pertama, memfilter seluruh ide hanya pada satu perspektif saja, sehingga dengan berfokus pada satu acuan saja, maka pengetahuan siswa itu akan menjadi kurang luas dan hanya mengikuti satu perspektif itu saja. Kemudian yang kedua yaitu perlunya pengalaman dan pengetahuan yang luas pada siswa. Maksudnya yaitu dengan adanya pengalaman dan pengetahuan pada siswa, maka memiliki tujuan untuk mengembangkan aspek cara pandang siswa supaya menjadi lebih mendalam terkait materi inti yang dipelajari. Kemudian dengan adanya hal tersebut, tapi masih menjadi hal yang cukup menyulitkan bagi siswa sekolah dasar. Kemudian yang ketiga yaitu penekanan ditempatkan pada penggabungan untuk membahas isu-isu spesifik. Artinya bahwa dengan adanya penekanan tersebut, maka dapat menyebabkan peluang proses berpikir siswa tentang bidang studi tentu menjadi lebih sempit. Dan yang terakhir yaitu pada tahap pendidikan dasar yang perlu ditekankan keluaran berpikir siswa, tetapi hal tersebut tidak boleh terburu-buru untuk memperdalamnya. Artinya bahwa kekuasaan berpikir siswa itu penting untuk ditekankan, tetapi harus sesuai dengan tahapan perkembangan dari siswa tersebut. Jangan terlalu untuk memaksakan dan harus disesuaikan dengan minat yang telah dialami oleh peserta didik. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfayed dengan NIM terakhir 100, dan di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi model pembelajaran terpadu IMERS. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, model pembelajaran IMERS adalah model pembelajaran yang akan menggabungkan atau mengintegrasikan beberapa dari kompetensi dasar yang ada menjadi satu yang kemudian menarik minat dari siswa. Maka dari itu, para calon pendidik di sini diharapkan dapat memfasilitasi pembelajaran yang luas, materi yang
inovatif dan variatif yang dapat digabungkan sesuai dengan minat dan bakat dari siswa tersebut. Kemampuan, keterampilan, dan perilaku siswa juga bisa dimasukkan ke dalam kompetensi-kompetensi dasar dari model IMERS tersebut. Proses perancangan pun tidak harus rumit dikarenakan metode IMERS ini dapat terjadi secara spontan melalui adanya suatu penyatuan secara langsung dalam diri si pelajar tersebut. Dan contoh yang dapat saya berikan adalah di mana ada satu topik mengenai pencemaran udara, dan di sini akan ada mencakup dari empat kompetensi dasar. Yang pertama ada kompetensi dasar dari mapel IPA dan PPKN. Dari mapel IPA tersendiri ada yang berhubungan dengan pencemaran udara, ada sistem pernafasan manusia, dan dari PPKN yaitu ada peraturan mengenai bagaimana pencemaran udara itu ada di lingkungan, dan bahasa Indonesia ada tentang hasil pengamatan apa saja yang menyebabkan dari pencemaran udara tersebut, dan seni rupa yaitu membuat poster mengenai pencemaran udara. Dari penggabungan 4 topik atau kemampuan dasar tersebut, siswa diharapkan dapat mengembangkan dan mengintegrasikan dan berpikir kritis terhadap apa yang sudah dipelajarinya, dan suatu topik tersebut diharapkan dapat sesuai dengan minat dan bakat siswa. Jadi sebagai seorang pengajar tentunya sangat penting untuk memikirkan kompetensi-kompetensi dasar yang sesuai dengan minat dan bakat siswa yang dapat mengembangkan mereka. Dan implementasi ini saya sering lihat ada digunakan pada SMA atau bahkan kuliah pun. Namun jika ingin diterapkan pada siswa sekolah dasar, maka akan lebih baiknya jika diterapkan pada siswa kelas tinggi dikarenakan mereka sudah mempunyai penalaran yang cukup. Jika diterapkan pada kelas rendah, maka itu akan menjadi sebuah kesulitan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.